Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Hamidi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Sistem Keamanan Berlapis menggunakan metode akses control list dan enkripsi source code pada web login. Pada jurnal ini akan dibahas mengenai masalah sistem keamanan berlapis menggunakan metode akses control, yang mana di sini menggunakan enkripsi source pada web login. Keamanan web sendiri, menurut jurnal ini, merupakan isu yang sangat penting dalam setiap implementasi aplikasi berbasis online. Berbagai peristiwa yang berkenaan dengan web di berita-berita pada umum dan IT menjadi perhatian yang cukup mengkhawatirkan, seperti hacking pada beberapa situs web milik pemerintah. Meskipun seperti itu, melindungi layanan web sendiri bukan hal yang mudah, mengingat kompleksitas dasar dari web. Pada perancangan aplikasi itu sendiri, dengan administrator dari sebuah sistem harus menentukan keamanan aplikasi. Pada itu, data atau shortcode yang terenkripsi, data yang menjadi pembangun web tersebut harus terenkripsi menggunakan key management dan pendekatan lainnya. Nah, pada jurnal ini akan dibuat sebuah metode atau sistem keamanan berlapis dengan mengkombinasikan antara metode akses control list dan enkripsi data. Adapun metode dari akses control list pada jurnal ini yaitu tahapan berlapis memberikan sistem keamanan pada web pada halaman login. Adapun daftar ACL yang berperan diberikan kepada pengguna yaitu no access, yaitu tidak memiliki akses internal, normal user yang memiliki akses ke dalam internal, dan admin user, yang mana admin user ini disebut sebagai super user. Pada jurnal ini dalam penerapan akses control list pada jurnal kali ini didapatkan hasil pengujian, yaitu saat form username diisi kurang dari 8 maka akan muncul penolakan. Pemberitahuan penolakan ini atas kurangnya jumlah form yang ditetapkan. Pengujian kedua yaitu verifikasi. Dengan pengujian kedua ini melibatkan proses di web server dan juga perbandingan data dengan database, yaitu misal kata sandi pengguna akan disandingkan dengan kata sandi yang ada di database. Apabila tidak sesuai maka akan ditolak. Pengujian dilakukan dengan menginputkan username seperti tadi, username yang tidak terdaftar seperti kata saya tadi, itu password. Apabila di database tidak terdaftar maka akan ada penolakan. Adapun hasil dari itu, maka dilakukan pengecekan ke database atas field username, maka database akan merespon. Apabila tidak terdapat di database maka akan terjadi penolakan. Pengujian kedua yaitu autentikasi. Pengujian ini melibatkan pengujian terhadap password yang sudah dienkripsi dengan algoritma hash. Hal ini dikarenakan password yang dibuat bersamaan pembuatan username menggunakan enkripsi data tersimpan di database agar password yang digunakan untuk login dapat diautentikasi. Hasilnya dijalankan pada web browser dan data username dan password diisikan. Saat diklik tombol login maka secara otomatis nilai dari password yang diinput pengguna akan dienkripsi.
enkripsi sendiri yaitu merahasiakan password dari pengguna tersebut, sehingga menggunakan kunci tertentu agar tidak diketahui oleh orang lain. Untuk otorisasi pengujian kelima yaitu otorisasi pengujian pada lapisan terakhir, yaitu pemberian peran sesuai dengan peran yang diterapkan. Adapun hasil pengujiannya, saat dijalankan, aplikasi web server di atas akan memproses pengecekan kewenangan atas peran, seperti misal user normal, admin user, dan sebagainya, yang memiliki akses tertentu berdasarkan level atau peran dari user tersebut. Untuk pengujian terakhir, pengujian kelima maksudnya, yaitu source code enkripsi, yaitu mengenkripsi source code dari web tersebut menggunakan pihak ketiga. Enkripsi hanya berlaku untuk sisi klien, seperti pada halaman login. Enkripsi terhadap password form login berfungsi dengan baik walaupun sudah disisipi dengan algoritma hash, sehingga orang yang tidak terdaftar pada database tidak bisa melakukan login, sehingga tidak bisa masuk ke halaman utama. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu web login form yang menjadi web login dapat menjadi pintu masuk bagi hacker untuk melakukan penetrasi. Metode ACL dapat digunakan untuk sistem keamanan berlapis pada web login form. Keamanan berlapisnya seperti tadi, ada autentikasi, otorisasi, dan sebagainya, sehingga mempersulit hacker untuk melakukan penetrasi. Penanganan sistem keamanan menggunakan metode ACL ini dapat dilakukan melalui server side terhadap web login form, yang mana web login form merupakan hal yang sangat rawan terhadap penetrasi dari hacker tersebut. Keamanan enkripsi source code dapat mengatasi kelemahan dari keamanan web login form. Metode ACL dikarenakan sulitnya hacker untuk mengetahui variabel yang digunakan pada field form. Metode ACL ini tersebut dapat mempersulit hacker tersebut untuk melakukan penetrasi, yaitu dengan menggunakan tiga lapisan menggunakan lapisan-lapisan tersebut, yaitu validasi, verifikasi, autentikasi, dan otorisasi. Validasi tersebut digunakan untuk melakukan validasi terhadap isian form yang digunakan oleh user, sedangkan verifikasi untuk memastikan bahwa username yang digunakan untuk login benar-benar terdapat di dalam database. Autentikasi memastikan yang dilakukan komparisi bahwa antara username dan password yang digunakan pada login tersebut benar-benar pasangannya pada database tersebut, sehingga apabila sudah benar maka akan dipersilakan untuk login. Sedangkan otorisasi yaitu memberikan otoritas atau kewenangan kepada user bersangkutan sesuai dengan peran yang dimilikinya. Seperti contoh admin dengan user biasa. Kalau user biasa hanya bisa mengakses beranda, kalau admin bisa masuk ke halaman admin untuk mengubah data-data yang terdapat di situ. Untuk memenuhi aturan keamanan tersebut, maka ACL ini cocok untuk menjadi pertimbangan, yang mana bisa mempersulit hacker tersebut untuk melakukan penetrasi. Dari metode ACL ini maka dapat disimpulkan yaitu dokumen web menjadi hal yang sangat penting
bagi aset suatu organisasi atau report untuk ke server dengan formulir untuk masuknya yaitu login bisa menjadi hal yang rawan bagi suatu server atau organisasi tersebut menjadi kelemahan dan dapat dilakukan penetrasi oleh hacker. Dengan penelitian ini maka bisa disimpulkan bahwa dengan menambah metode access control list ini dapat menambah keamanan menjadi multi-layer security, yang mana user ketika akan login itu dilakukan beberapa tahap untuk melakukan verifikasi, menyatakan itu aman untuk server tersebut. Adapun tahap-tahap ketika penerapan ACL ini yaitu user melakukan permintaan login, kemudian pada sisi klien melakukan validasi, apabila tidak sesuai maka akan ditolak, maka akan keluar. Kemudian setelah lolos validasi akan dilakukan verifikasi pada server, sisi server. Apabila tidak lolos maka akan ditolak kembali. Kemudian ke sisi database, memastikan username dan password itu sesuai atau tersedia. Apabila sudah tersedia maka akan kembali ke verifikasi atau pada server side. Apabila sesuai maka akan dilakukan authorization, yaitu memberikan peran pada user untuk akses internal sistem sesuai dengan username dan passwordnya biasanya sudah ada ditentukan, itu normal user atau admin user. Pada proses tadi tahapan keamanan berlapis diberikan kepada pengguna untuk bisa masuk ke dalam internal sistem, yaitu dengan menggunakan ACL tadi. Model tadi menunjukkan bagaimana proses activity yang terjadi pada data password sehingga pada akhirnya user diizinkan untuk memasuki server tersebut, yang tentunya dengan level-level tertentu yang sudah ditentukan. Mungkin adapun struktur database yang dilakukan pada pengujian di jurnal ini yaitu ada primary key-nya yaitu username, ada password dan peran, yang mana primary key-nya username yaitu menggunakan varchar, password juga varchar dan peran varchar. Kemudian dibuat form input menggunakan HTML untuk memasukkan data username dan password. Lalu form disimpan dalam file HTML. Untuk source kodenya mungkin bisa dilihat di jurnalnya. Kemudian di input maka akan pada jurnal ini akan terlihat ada username-nya. Contoh record pertama username-nya udin1234, maka password yang kita inputkan akan terenkripsi jadi angka dan huruf sehingga tidak bisa dilakukan penetrasi secara sembarangan, sehingga akan menjaga keamanan data dan sistem.
Mungkin sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.